wabarakatuh. Bu Enda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan yang kemarin, bahwasannya saya minta izin ke Bu Enda terkait pelaksanaan mengajar di kelas. Ini kira-kira Bu Enda ada waktu dari apa ya yang bisa saya mengikut mengajar di kelas? 2 hari lagi juga. 2 hari lagi. Kelas berapa ya? 10-7. Oke. Di situ nanti kira-kira Bu Enda mengajarkan di kelas itu tujuan belajarnya apa ya? Jadi yang akan saya lakukan tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat menganalisis. Ini kan saya kan mau mengambil tentang akulturasi budaya Garuda dengan akulturasi Islam. Tujuannya yakni siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk akulturasi budaya yang ditinggalkan dari masa kerajaan Islam dan masa kerajaan Hindu. Ya, jadi akulturasi budaya. Kira-kira dari apa pembelajaran tersebut ada nggak bahan atau alat atau media yang dipakai untuk pembelajaran di sini? Oke, jadi yang saya gunakan kalau kita berbicara tentang akulturasi budaya pasti tidak terlepas dari ini nanti bentuk wujudnya ya. Salah satu yang ini nanti yang saya gunakan di mana di sekolahan kita ini ada bentuk akulturasi budaya yang diwujudkan dalam bentuk bangunan. Bangunan ini salah satunya yakni bangunan masjid yang ada di sekolah kita. Selain itu anak-anak diperbolehkan juga melakukan browsing dari internet, dari mereka boleh cari dari sumber jurnal maupun dari sumber-sumber lainnya. Terus kemudian menggunakan buku juga, referensi dari buku itu juga bisa, buku paket siswa. Jadi medianya bisa bangunan yang ada di contoh masjid di sekolah ya, terus karena kalau dilihat salah satu bentuk bangunan yang ada di masjid di SMA 1 Kota ini perpaduannya sangat jelas sekali antara Hindu dengan Islam. Kira-kira dari situ untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran tujuan pembelajaran itu tadi kira-kira apa? Di sini kalau dilihat di era saat ini mungkin sebenarnya yang ingin siapa bahwa siswa ini bagaimana nanti siswa tahu sebenarnya di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka itu juga ada bentuk-bentuk peninggalan atau akulturasi budaya. Selain itu, kalau selain di sekitar rumah mungkin mereka juga bisa mencari dari sumber-sumber lain, misalnya perpaduan yang seperti apa sih, misalnya dari bangunan, arsitektur, terus kebudayaan, seni pertunjukan yang biasanya mereka lihat itu juga seperti itu. Selanjutnya ini yang pertanyaan ketiga ini terkait strategi. Jadi strategi apa yang ingin disiapkan oleh Bu Enda untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tadi? Oke, terima kasih. Jadi nanti saya menggunakan strategi di diskusi di dalam kelas, di mana nanti siswa akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok dan saya memperbolehkan di mana nanti siswa itu boleh mengeksplorasi sumber-sumber yang mereka dapat melalui boleh yang sudah saya sebutkan tadi, boleh dengan kondisi sekitar di sekolahan, kondisi di sekitar rumah mereka, baik di internet maupun di buku sendiri. Oleh sebab itu mereka boleh melakukan eksplorasi dari sumber-sumber yang mereka cari dan mereka akan melakukan diskusi di dalam kelompok dan kemudian dipresentasikan. Berarti bagus sekali tadi. Artinya apa? Artinya di sini tadi kan diferensiasi yang ikut terapkan tadi ya. Artinya kan bisa melihat dari lingkungan sekitar, dari buku atau literasi kan gitu ya. Oke, Bu Enda, ini tadi sekedar observasi kelas untuk panjangan. Nanti berikutnya untuk pelaksanaan berarti 2 hari lagi ya, sekitar 2 hari lagi di kelas 10-7 Bu Enda ya. Oke, sementara cukup di situ. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pernah kita lihat atau yang setiap hari kita lihat apa?
Selamat pagi Bu Enda. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Kojin. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Enda? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, alhamdulillah kelihatan dari muka Jangan wajahnya juga sangat. kayaknya lagi bahagia banget, Iya. soalnya senyum-senyum dari tadi. Kita harus selalu memberikan raut wajah yang menyenangkan buat semua orang itu Bu Enda ya. Itu motivasi dalam diri saya seperti itu. Nah, apakah ada waktu untuk kita lakukan sedikit wawancara di sini Bu Enda? Boleh, monggo silahkan. Terima Mumpung kasih. saya lagi tidak ada jam mengajar di kelas, monggo. Terima kasih Bu Enda. Jadi di sini mohon izin kita kan sudah pernah melaksanakan serangkaian kegiatan, di antaranya ada pra observasi, selanjutnya ada kegiatan observasi di dalam kelas yang mengikuti pembelajaran Bu Enda, dan rangkaian kegiatan hari ini adalah terkait pasca observasi. Jadi kita mereview kegiatan kemarin maupun di dalam kelas. Kira-kira setelah kegiatan pembelajaran kemarin apa perasaan Bu Enda? Ya, jadi sebenarnya mungkin dengan pembelajaran yang kemarin itu, dengan pembelajaran seperti biasanya itu kan nggak ada yang melakukan supervisi. Jadi mungkin agak los ya tapi kalau karena kemarin jenengan itu ada di belakang kelas saya, sehingga perasaan saya ya agak nervous ya. Oh gitu ya. Karena ada yang melakukan penilaian di belakang. Tapi alhamdulillah mungkin karena sudah melakukan pembelajaran seperti itu sebelumnya, mungkin terkadang pengawas juga ada yang ke sekolahan, jadi alhamdulillah kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik seperti itu. Terima kasih ya, mohon izin dan mohon maaf kemarin mengganggu gitu ya, tapi itu memang untuk ke depan biar lebih baik, intinya seperti itu. Nah dari sini setelah melakukan pembelajaran itu, apakah tujuan pembelajaran sudah terlampaui atau sudah tercapai ya, menurut Bu Enda? Terima kasih. Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, bahwa menurut saya pembelajaran sudah tercapai, di mana ini dapat dilihat dengan dari proses awal sampai akhir pembelajaran, di mana anak-anak kan kemarin diskusi ya. Menurut saya itu diskusinya sudah berjalan dengan baik ya, meskipun pada saat itu jenengan ngambil di jam saya nggak di jam pertama, bahwa mindset dari anak-anak itu terkadang mungkin kalau pembelajaran sejarah itu membosankan mungkin ya. Tetapi kemarin itu berjalan dengan sangat baik. Kenapa? Karena materi kita atau materi yang kemarin yang diajarkan itu memang terkait dengan hal-hal yang membuat anak itu ingin tahunya tinggi. Salah satunya kemarin kan akulturasi budaya. Saya lihat kemarin sangat meriah atau luar biasa kemarin seperti itu. Ya dari situ kira-kira hal-hal yang sudah baik itu apa gitu? Terus hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi kira-kira apa dalam pembelajaran Bu Enda itu? Ya, hal-hal yang sudah baik. Jadi kemarin itu memang saya buat untuk berdiskusi ya. Jadi hal baiknya seperti apa? Jadi kalau kita berbicara atau belajar tentang sejarah, pasti yang jelas itu yang diomongkan tentang fakta sejarah, sehingga anak-anak kemarin itu berjalannya diskusinya itu anak-anak itu melihatnya itu enggak berdasarkan sumber dari buku aja, tapi hal-hal baiknya juga berjalan dengan baik, diskusinya, presentasinya, dan anak-anak menjelaskannya itu dengan bukti-bukti, misalnya akulturasi budaya yang ada di sekolah kita, misalnya dari bentuk bangunan masjid seperti itu. Jadi sehingga proses diskusinya kemarin juga lancar, presentasinya juga lancar. Hal-hal yang ingin diperbaiki salah satunya misalnya kalau misalnya melakukan presentasi ya, anak-anak itu harus dipancing terlebih dahulu. Dalam artian dipancing itu mungkin ada beberapa siswa yang aktif dan ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kemarin saya lihat seperti itu. Ya, jadi yang mancing itu selain dari siswanya, gurunya atau saya pun itu harus memberikan motivasi atau pancing atau parenting seperti itu ya. Supaya anak-anak itu menjadi aktif, dan istilahnya aktif itu semuanya, enggak sebagian kelompok aja seperti itu. Terima kasih, bagus sekali itu tadi ya. Untuk berikutnya ini, kemarin saya lihat ada beberapa penilaian yang dilakukan Bu Enda, itu ada apa saja itu? Saya lihat kemarin. Yang saya lakukan ya, ini ada penilaian dari pengetahuan. Kalau pengetahuan jelas ya Bapak ya, dari hasil yang dikerjakan sama siswa
melalui presentasi tadi, terus ada afektif juga ya. Afektif di sini keaktifan siswa. Jadi selain yang dinilai itu selain waktu anak-anak melakukan presentasi, waktu diskusi pun saya juga melakukan penilaian itu. Terus menurut Anda keberhasilan murid itu dapat diukur dari apa? Oke. Saat anak-anak presentasi itu dengan jawaban yang sudah diberikan dari temannya yang melakukan presentasi itu kan kita bisa melihat bahwa anak ini sebenarnya kemampuannya atau cara berpikirnya itu sudah kritis atau belum, atau dalam artian itu kadang kan gini ya, nah itu kadang ada yang pertanyaannya memang soal analisis atau kadang pertanyaannya memang biasa-biasa aja. Mohon maaf kalau misalnya biasa-biasa bukan dibilang biasa ya, tapi kayak letaknya di mana atau tokohnya siapa, tapi ada juga yang pertanyaan-pertanyaan analitis. Iya, sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan gitu ya. Kira-kira untuk berikutnya ini dari pembelajaran yang sudah Bu Enda lakukan, kira-kira rencana tindak lanjut agar lebih baik ke depannya mungkin apa yang ingin disampaikan atau rencananya? Gitu beda. Jadi rencana lanjutnya di sini misal ya. Kalau misalnya waktu pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, misalnya mendorong siswa untuk lebih aktif lagi, misalnya bagaimana caranya seorang guru atau saya pada saat itu waktu presentasi siswanya biar aktif secara menyeluruh itu gimana sih? Nanti saya harus bisa mendorong siswa dalam proses diskusi itu harus lebih aktif lagi. Terus lagi juga misalnya dalam penguasaan materi ya. Dalam penguasaan materi yang saya berikan seperti itu, saya juga dalam artian memperbolehkan siswa untuk mencari referensi dari berbagai sumber, salah satunya boleh dari internet juga. Browsing gitu ya? Ya, browsing seperti itu. Terima kasih, itu sangat luar biasa. Mungkin yang pertanyaan terakhir di sini pertanyaan sih, artinya kan kita tidak saling guru, kita sama-sama belajar. Ketika sudah kegiatan ini dilaksanakan, kira-kira apa ya perasaan apa yang atau paling tidak umpan balik dari Bu Enda terkait kegiatan observasi ini apa ya? Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya saya sih alhamdulillahnya apa gini ya. Jadi kesempatan ini tidak saya dapatkan mungkin di kesempatan yang lain, dalam artian di sini mungkin saya belajar banyak dari jenengan juga. Mudah-mudahan ini nanti dengan setelah kegiatannya ini saya bisa mendapatkan masukan, wawasan untuk bisa menjadi lebih baik lagi di pembelajaran berikutnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Enda. Ini saya sangat mengganggu waktunya Bu Enda. Ini di sini juga kita bel masuk untuk pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu mungkin pembicaraan atau obrolan kita hari ini kita akhiri dulu dan mohon izin bila ada salah kata atau apa atau mungkin sikap saya yang kurang pas, saya mohon izin, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.